Setiap tanggal 4 Februari diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia dan tujuannya adalah mengajak seluruh masyarakat peduli dan meningkatkan kesadaran untuk mencegah kanker. Dengan demikian dapat menurunkan angka kesakitan dan juga kematian akibat kanker. Karena seperti yang kita tahu, kanker itu adalah penyakit penyebab kematian terbanyak kedua di dunia. Bahkan Kesehatan Dunia WHO menyebut kematian akibat kanker di dunia diperkirakan akan terus meningkat hingga lebih dari 13,1 jiwa pada tahun 2030 nanti. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio 3 narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu ada Dr. Aru Wisaksono, Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia, ada Dr. Sindiawati Josito Pujiadi, dokter spesialis gizi klinik, dan juga Mbak Samantha Barbara ya, penyintas kanker payudara sekaligus chairwoman dari Lovepink. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Super sekali ini kita hari ini sudah pink-pink ya untuk memperingati Hari Kanker yang kemarin gitu ya, tanggal 4. Mungkin kita langsung ngobrol aja di waktu kita yang sempit ini tentunya. Mungkin saya ingin bertanya dulu nih ke Mbak Samantha gitu ya, bisa diceritain nggak sih awalnya Mbak Samantha itu mulai divonis kanker payudara begitu? Oke, terima kasih Mbak. Jadi kejadian saya ini di umur 47, di mana saya tidak tahu harus melakukan early detection atau periksa payudara secara dini ya. Jadi waktu itu iseng-iseng aja USG, dan ternyata menurut dokter memang ada yang dicurigai. Kemudian tentunya naik ke mamo dan sebagainya. Ketemu beberapa dokter, memang 99% itu adalah kanker payudara. Nah, di situ tentu seperti semua orang dengar kata kanker tentu tidak mudah ya, apalagi memikirkan perjalanan yang cukup panjang. Tetapi saat itu saya mau sembuh. Jadi memang 2 minggu setelahnya saya langsung mastektomi. Setelah mastektomi tentu lanjut dengan kemoterapi 1,5 tahun, radiasi, dan seperti tadi Prof. Aru bilang, I went to hell and I'm here now. Oke. Tapi saya juga penasaran begitu ya, ketika itu tuh ada rasa atau gejalanya gitu nggak sih, Mbak Sam? Satu, di keluarga juga nggak ada yang kanker ya, jadi kita nggak pernah ada apa namanya topik seperti itu, dan kita juga nggak pernah menyangka bahwa saya makannya bagus Mbak, jadi apa namanya stres ya ada, tapi nggak ini. Jadi saya nggak tahu kalau itu bahwa ada kanker di dalam tubuh kita. Jadi nggak ada sakit, nggak ada sakit. Cuman memang karena teman-teman lain apa namanya melakukan USG, gila lo udah umur segini kok nggak USG, ya udah aku ikut-ikutan USG. Nah disitulah. Oke, jadi memang harus ada dideteksi dini gitu ya, karena Mbak Sam itu nggak merasa ada gejala apapun gitu kan. Iya. Tapi mungkin saya akan bergeser ke Dokter Aru dulu nih. Sebenarnya mungkin kita juga harus mengingatkan kembali gitu ya kepada pemirsa CNN Indonesia, sebenarnya pengertian ataupun penyakit kanker itu sendiri itu apa sih, Dok? Sebetulnya tubuh kita itu selalu terdiri dari sel-sel yang senantiasa membelah gitu ya, dan selalu ada kesalahan. Nah, kalau kesalahan itu jadi bisa menjadi kanker. Mengapa kita tidak jadi kanker? Karena kita juga mempunyai sistem perbaikan. Nah, di sini pentingnya kita melakukan kehidupan yang bersifat prevention ya. Kita ketahui kita ada prevention dan ada deteksi dini untuk mencegah gaya hidup. 90% kanker itu diakibatkan oleh gaya hidup, kebiasaan dan sebagainya. Kita nggak bicara rokok ya, itu terlalu jelas sudah. Tapi exercise dan makan yang benar itu besar sekali pengaruhnya. Atau kesalahan dalam makan besar, lebih besar dari rokok, 35%. Justru itu lebih besar ya? Sesudah prevention baru yang namanya deteksi dini, itu adalah langkah kita proaktif untuk memeriksakan badan kita. Di sini pentingnya karena Yayasan Kanker Indonesia mempunyai moto bahwa kanker itu dapat disembuhkan bila ditemukan dalam stadium dini. Ya, ada stadium 1, 2, 3, 4. Semakin dini ketemunya, semakin baik deteksi dininya, semakin memungkinkan untuk sembuh total dengan penderitaan yang lebih kecil daripada kalau ditemukan dalam stadium lanjut.
Itu Oke, prinsipnya gitu. jadi harus diingat gitu ya, makanya dibutuhkan untuk deteksi dini agar stadiumnya nggak tinggi gitu ya, nggak berat, jadi bisa disembuhkan begitu ya dok ya. Mungkin tadi juga saya mau meng-highlight ini kan salah satu yang bisa diubah gitu kan ya, pola hidup gitu. Ini berkaitan juga nih Dok Cindy. Sebenarnya pola hidup seperti apa sih Dok Cindy gitu yang bisa mungkin baik untuk mencegah penyakit kanker ataupun penyakit-penyakit lainnya yang mematikan juga? Iya, tentu saja makanan kita perlu perhatikan, bergizi lengkap dan seimbang. Tetap itu kita tetap perlu perhatikan, karena tubuh kita itu akan jalan kalau semua zat nutrisi yang dibutuhkan itu bisa tersedia. Oke. Jadi kita butuh karbohidrat, iya, tapi lihat kondisi kesehatan masing-masing. Apakah butuh sesuai kebutuhan atau mungkin kita butuh sedikit lebih rendah. Nah, tapi yang paling diutamakan adalah asupan protein. Oke. Karena dari pengalaman saya begitu saya analisis asupan protein seseorang itu biasanya di bawah kebutuhan yang dia harusnya konsumsi. Oke. Dan itu biasanya saya lihat per serial pada waktu kontrol. Jadi saya melihat itu berdasarkan alat body composition. Begitu saya dapatin body compositionnya ototnya di bawah normal, biasanya saya tanya, kalau makan proteinnya berapa banyak? Makan kodok proteinnya, begitu saya hitung, kamu butuh protein segini loh. Misalnya kayak sekali makan butuh 2 atau 3 potong supaya cukup untuk kebutuhan kamu. Ya itu sih banyak banget dok, susah saya memenuhi kebutuhan segitu. Ya itu kebutuhannya. Ya itu kadang-kadang sering sulit untuk dipenuhin. Nah yang berikutnya mereka begitu misalnya melakukan sesuatu diet terus mereka hilangkan lemak sama sekali misalnya gitu. Padahal tubuh kita juga membutuhkan lemak, tapi lemak bagus. Jadi kadang-kadang orang mau bilang, oh butuh lemak dok, kalau gitu goreng-goreng aja ya, yang santan-santan aja atau daging berlemak. Bukan yang itu. Jadi kita lebih mengutamakan lemak baik, di mana itu ada di minyak zaitun, minyak canola, di ikan laut. Itu banyak lemak baik, kacang-kacangan kita, itu juga ada lemak tidak jenuh. Jadi itu yang perlu kita utamakan di samping sayur dan buah itu juga susah. Aduh, sayur dok, yakin harus dimakan? Harus. Atau kita minum kapsul aja? Enggak, kita butuh sayur karena sayur itu tidak hanya serat di situ, dia ada vitamin dan mineral dan didukung dengan buah. Oke, jadi ini harus diingat ya bahwa itu pola hidup yang sehat itu sangat mendukung juga untuk pencegahan kanker begitu ya. Ini semakin seru juga ya perbincangannya, tapi jangan kemana-mana karena perbincangan ini masih akan berlanjut setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia, program spesial memperingati Hari Kanker Sedunia tahun 2024. Langsung saja kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol dengan Basam, Dr. Aru, dan juga ada Dr. Cindy yang hari ini bergabung bersama kami. Mungkin saya akan kembali bertanya begitu ya. Tadi kalau kita lihat di awal, kalau misalnya Mbak Sam itu bilang salah satu support system begitu ya, itu adalah komunitas. Itu bisa diceritain nggak? Sekalian mungkin bisa ceritain nih, Lovepink itu sendiri bagaimana tuh Mbak Sam? Iya. Memang ketika seseorang terkena kanker, pastinya support dari keluarga itu penting ya, dan juga sahabat, teman. Tetapi mungkin mereka tidak mengalami hal yang sama. Nah di awal saya ketemu dengan sahabat-sahabat dari Lovepink. Jadi Lovepink ini adalah komunitas yang khusus memberikan support moral kepada perempuan dengan kanker payudara. Nah dari situ, di situ ada Muti dan Santi dan teman-teman yang lain, dan kami benar-benar dikawal ya. Aduh, aku muntah nih, tenang. Jadi kalau keluarga mungkin sabar ya, tapi sabar terus kan gitu ya. Nah mereka akhirnya oh ya mungkin makan ini, minum ini, ada buah itu gitu ya. Jadi Lovepink ini benar-benar memberikan
kekuatan kayak tulang punggung baru buat pasien. Kami terutama waktu aku di awal kan kalau mikir kanker pasti matilah, ya kan? Dan ngapain sih obat-obatan udah pasti mati. Nah di situ support moral itu sangat-sangat penting ya. Jadi saya juga pernah di kemo yang kedua udah nggak mau lanjut ya. Tetapi dengan adanya sahabat-sahabat dari LovePink, support yang dia berikan, oh kita baru mengerti dan kita terus jalan. Nah demikianlah maka di 2014 karena kita juga ketemu dengan pasien-pasien lain, akhirnya kita buat legal. Ya, menjadi Yayasan Daya Darah Indonesia yang punya misi yang pertama adalah edukasi karena pentingnya deteksi dini ini harus disuarakan, dikumandangkan di mana-mana, dan yang kedua kita adalah memberikan support kepada pasien dan keluarganya. Nah menurut aku nih edukasi itu penting sekali supaya wanita di luar sana, terutama pria juga, karena 10% pria juga mempunyai resiko dengan kanker payudara, untuk melakukan deteksi dini setiap bulan. Itu yang pertama dengan melakukan sadari, periksa payudara sendiri. Yang kedua adalah setiap tahun melakukan USG. Kalau dia 40 tahun ke atas, ditambah dengan melakukan mamografi. Nah ini terus kami suarakan, dan yang kedua adalah support moral tadi. Jadi LovePink ini mempunyai kegiatan, kita mempunyai kegiatan yang namanya Pink Talk. Jadi masyarakat bisa mengundang kami, kita bisa memberikan 1 jam sesi tentang edukasi. Yang kedua kami juga mempunyai van yang isinya USG. Jadi memberikan kesempatan. Dalam hal ini Bakti Sosial LovePink memberi kesempatan kepada perempuan dengan keterbatasan finansial, setelah dia habitnya melakukan sadari, kita juga berikan kesempatan untuk USG. Nah itu ini sangat membantu sekali ya berarti ya teman-teman di komunitas gitu. Betul. Ya. Backbone juga memberikan support begitu ya pada saat mungkin Mbak Samantha waktu itu mungkin lagi merasa down gitu kan ya, selain keluarga tentunya. Mungkin saya akan bergeser dulu ke Dokter Aru begitu ya. Sebenarnya itu kan kalau di Indonesia ya Dok, pengobatan itu kan gak cuma medis, ada juga pengobatan tradisional tentunya. Sebenarnya kalau misalnya dari Dokter Aru itu, sebenarnya pengobatan tradisional tuh bisa membantu nggak? At least membantu begitu ya dalam penyembuhan kanker. Ya, terima kasih. Jadi pertama kita tahu bahwa pengobatan kanker secara konvensional itu adalah pembedahan, penyinaran, dan kemoterapi. Nah sekarang apa yang disebut sebagai tradisional itu macam-macam. Ada yang bisa kita anggap sebagai rasional, ada yang tidak. Ada loh pengobatan kanker dengan asap rokok. Hah? Padahal itu tadi 30% penyebab juga begitu ya? Itu kan tergantung orangnya yang menjual ya. Tapi intinya adalah bahwa saya tidak pernah mengatakan nggak boleh selalu. Tapi mendampingi. Selama itu dari alam, saya bilang kepada pasien, silahkan makan daun apapun kecuali daun pintu, silahkan ya. Tapi jangan tinggalkan pengobatan utamanya. Karena kadang-kadang yang namanya pengobatan tradisional itu yang bersifat alamiah dengan adanya antioksidan segala macam, itu membantu kebugaran, membantu wellness, membantu kita mempertahankan kekebalan tubuh. Tapi tidak bisa dan belum pernah ada yang bisa untuk mengobati kanker secara sendiri. Nah jadi itu namanya terapi komplementer, itu komplement atau menemani. Yang sering dipakai adalah alternatif, ini dibuang, ini dipakai. Nah itu yang mematikan karena kemudian dia meninggalkan pengobatan kemoterapi yang katanya nggak enak itu untuk makan daun-daunan yang nggak ada efek samping. Tapi juga tidak ada harapan hidup jadinya. Gitu. Jadi sekali lagi untuk menemani, Jadi itu harus diingat kembali ya, itu hanya untuk komplementer, untuk menemani. Yang pengobatan utamanya itu tidak boleh ditinggalkan begitu ya. Baik, ini semakin seru begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut.
Masih di program spesial memperingati Hari Kanker Sedunia, mungkin ini terakhir begitu ya. Saya ingin bertanya begitu, mungkin ke Dok Cindy dulu, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk mencegah kanker, ataupun sebenarnya makan makanannya seperti apa gitu? Ya, tentu saja pola hidup kita ya perlu diperhatikan dari makanan tadi, bergizi lengkap dan seimbang, didukung dengan olahraga teratur. Oke. Jadi olahraga teratur yang murah meriah, boleh jalan di mana saja, tapi jangan berhenti-berhenti. Jangan di mall ya, Dok? Boleh, asal jangan berhenti-berhenti. Dan ada satu hal yang perlu dikerjakan juga adalah latihan otot. Oke. Ya, keduanya harus dikerjakan karena otot kita juga perlu dilatih dan perlu dijaga. Dan supaya ototnya juga terjaga, perlu didukung dengan asupan nutrisi yang cukup, terutama protein yang cukup. Di mana hal itu yang sering saya dapati bahwa asupan proteinnya tidak cukup dan ototnya berada di bawah normal. Oke, karena untuk pembentukan otot kita butuh protein yang cukup begitu ya, Dok ya? Perlu, dan perlu latihannya juga. Oke, terima kasih Dok Cindy. Mungkin kita akan ke Dokter Aru nih, bagaimana nih untuk pengobatan untuk mungkin para penderita kanker begitu? Pertama dari segi gaya hidup dulu ya, karena Yayasan Kanker Indonesia itu tujuannya adalah mengedukasi masyarakat agar mau deteksi dini seperti itu. Jadi jalanilah deteksi dini. Kemudian pengobatan itu harus dijalankan karena hanya dengan pengobatan itu kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya kalau ada yang dibilang oh kanker itu pasti mati, ya kita semua pasti mati ya. Tapi intinya adalah bahwa kalau kita mengobati, maka saya selalu mengatakan pada pasien tidak pernah ada kata-kata tidak mungkin sembuh, tidak pernah ada kata-kata pasti nggak ada harapan. Kita bicara persentase. Nah persentase itu makin besar kalau deteksi dini. Tapi dalam stadium apapun kanker ditemukan, maka pengobatan itu akan meningkatkan kualitas hidup kemudiannya. Dan kita bisa melihat ibu yang di sebelah saya ini lebih sehat dari saya sekarang. Tapi juga bahwa kita mendapatkan yang namanya survival yang jelas gitu. Kita bicara persentase dan sekali lagi saya juga selalu mengatakan pada pasien yang mengeluarkan SK bukan kita. Tapi tanpa upaya untuk menjalani pengobatan, maka itu nggak akan diberi itu yang disebut kesembuhan itu. Jadi jangan juga patah semangat begitu ya? Iya jalani, walaupun kalau nggak enaknya Ibu Samantha yang bisa menjelaskan. Oke. Mengalaminya gitu. Ya. Mungkin terakhir nih Mbak Sam, ini bagaimana nih untuk perempuan-perempuan di luar sana begitu ya, dan juga mungkin untuk perempuan yang sedang lagi struggle begitu dalam fighting breast cancer gitu. Ya, mungkin kalau untuk perempuan Indonesia kita harus love yourself more. Kita lakukanlah USG setiap setahun sekali ya. Kemudian juga kalau umur 40 lakukanlah deteksi dini melalui mamo karena ya itu tadi kanker kita nggak tahu kapan ya. Tetapi kita harus melakukan check up. Nah, yang kedua untuk pasien yang sedang struggle, believe in yourself. Miracle itu pasti ada dan kita harus bersyukur udah bisa masuk rumah sakit, udah bisa punya obat, dan jangan patah semangat. Dan menurut saya melihat begitu banyak pasien, kita harus punya satu cita-cita kalau mau sembuh. Karena kalau nggak punya cita-cita, agak nggak punya hook pegangan. Buat saya, mau lihat anak saya satu-satunya perempuan jadi, emang udah jadi orang, tapi maksudnya menjadi sesuatu. Nah itu hook saya untuk terus ada di sini. Semangat hidupnya itu harus tinggi ya, gitu ya. Punya semangat hidup. Kenapa mau hidup? Oke, gitu. Baik, super sekali. Terima kasih Mbak Samantha, Dokter Aru dan juga Dokter Cindy yang hari ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia, program spesial memperingati Hari Kanker Sedunia. Sehat-sehat terus. Selamat siang. Saya Sarah Arianti pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.